siapa yang nolongin kamu? Gua. Karakter Hutami berubah menjadi baik, bertobat hingga akan menjadi salah satu peran untuk melindungi Kansa secara diam-diam dari kejahatan suaminya, yaitu Yuda dan juga Imran. Tentu hal itu dipicu karena Hutami sempat bertemu dengan Aryani dalam mimpi yang memberikan nasihat untuk tidak berbuat jahat. Selain itu, Hutami juga mengalami ikatan batin kepada Kansa hingga tidak tega melihatnya tersakiti dan menderita terus-menerus. Maka dari situlah yang menjadi alasan mendasar Hutami akan berubah menjadi baik kepada Kansa, sekaligus menjadi pengantar dalam waktu dekat. Pasti Hutami akan tahu kalau ternyata Kansa adalah anak kandung bersama Dr. Aksan. Nah, dari adegan saat ini, Imran dan Yuda nampak senang di dalam rumah. Mereka tertawa sekaligus menganggap rencana sudah berjalan lancar dan berhasil, tanpa sadar kalau mereka berdua sudah dikhianati Hutami secara diam-diam. Secara bersamaan, di saat Imran masih bisa tertawa bersama Yuda, di saat itu pula hadir Kansa dengan keadaan basah dengan pakaian lusuh masuk ke dalam rumah, hingga membuat Imran panik dan kaget. Kansa mulai menunjukkan muka agak marah dan kecewa, hingga membuat Imran dan Yuda terdiam. Tidak sampai di situ saja ya. Bahkan Imran juga dibuat panik dengan kehadiran Fatan yang ternyata sebagai penyelamat dan membantu Kansa bisa sampai di rumah dengan selamat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Kansa ingin meminta pertanggungjawaban dan kepastian dari Imran, termasuk bertanya kenapa Imran tega meninggalkan dirinya di hutan. Sebaliknya, Imran nampak terdiam sejenak untuk mencari cara demi bisa meyakinkan Kansa. Lalu, apakah Kansa akan percaya dengan alasan Imran yang menipu dan membohongi dirinya dengan cara ditinggal dalam hutan? Tentu saja sedikit banyak kepercayaan Kansa terhadap Imran akan mulai terkikis. Bahkan lama-kelamaan Kansa tidak percaya lagi. Sebaliknya, Imran mulai melakukan playing victim untuk bisa menang dalam perdebatan. Termasuk salah satu cara yang digunakan Imran adalah menyalahkan Fatan yang terus mendekati istrinya. Maka dari situlah Imran masih bisa menang ya ketika rahasia pernikahan tidak sah belum terbongkar. Karena ikatan pernikahan akan dimanfaatkan dan digunakan Imran untuk bisa mengalahkan Fatan, sekaligus untuk mengikat Kansa supaya tidak bisa pergi dari hidupnya. Biarpun begitu, Imran tidak akan bisa berhasil dalam rencana jahat atas perintah Yuda berikutnya. Karena selain Fatan dan Dr. Aksan, ternyata Hutami akan menjadi mata-mata sekaligus pelindung untuk Kansa secara diam-diam. Itu artinya Hutami akan menjadi pengkhianat buat Imran dan juga Yuda sebagai suaminya sendiri, hingga membuat adegan dan cerita makin seru dan menarik ya untuk kita ikuti kisah lengkapnya. Aku mau nikah dan papa harus jadi wali nikah aku secepatnya. Kalau papa nggak mau, papa lihat aja sendiri nanti. Maksud kamu? Secara bersamaan, di saat balas dendam gagal dalam upaya menyingkirkan Kansa di hutan, di saat itu pula Imran berhasil memanfaatkan Funi untuk dinikahi, yaitu menjadi istri kedua demi bisa memadu Kansa. Tentu hal itu karena ide dari Yuda yang memberikan pengaruh dengan tujuan supaya Kansa lebih sengsara. Tidak hanya Kansa yang akan menderita, bahkan Dr. Aksan juga ikut menderita karena Funi adalah anak kandungnya bersama Rara. Nah, dari wacana dan rencana menikah untuk menjadi istri kedua, sebenarnya sempat mendapatkan penolakan dari Dr. Aksan. Namun karena Funi terlalu bucin dan suka membangkang, maka dirinya terkesan memaksa, bahkan sempat mengancam. Jika Dr. Aksan menolak jadi wali nikahnya bersama Imran, maka Funi akan nekat melakukan sesuatu.
Lalu apa yang akan dilakukan Funi supaya bisa mendapatkan restu dari papanya untuk menikah sama Imran? Dan apakah pada endingnya Dr. Aksan harus terpaksa menjadi wali nikah? Tentu itu yang membuat penasaran. Episode selanjutnya, Funi akan memberikan ancaman kepada papanya, dan kemungkinan ancaman tersebut dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau ancaman bunuh diri, hingga membuat Dr. Aksan ketakutan. Tentu hal itu karena Funi punya karakter psikopat yang terobsesi cinta sama Imran, sehingga dirinya akan menghalalkan cara demi bisa menikah tanpa ada halangan. Itu artinya mau tidak mau Dr. Aksan akan menuruti keinginan Funi untuk menjadi istri kedua Imran. Karena pada kenyataannya Imran akan terjebak dengan permainan dan dendamnya sendiri. Awalnya dirinya menikahi Funi untuk menyakiti perasaan Kansa supaya menderita. Namun pada kenyataannya justru akan kehilangan setelah pernikahan tidak sah dengan Kansa sudah terungkap. Sebaliknya, pernikahan Imran dan Funi yang menjadi sah karena Dr. Aksan menjadi wali nikah untuk Funi sebagai papa kandungnya. Awalnya Imran ingin mempermainkan perasaan kedua wanita yang akan dia nikahi, tanpa sadar kalau dirinya akan mulai mendapatkan karma. Dan tentunya karma Imran nantinya adalah ketahuan pernikahan tidak sah. Namun bersamaan dirinya sudah mulai jatuh cinta sama Kansa beneran atau cinta tulus tanpa didasari dendam dan benci. Sebaliknya Imran sudah terlanjur terjebak menikahi Funi yang sebenarnya tidak ada rasa cinta. Itu artinya Imran akan termakan dengan permainan dan kejahatannya sendiri, alias menjadi senjata makan tuan. Adegan lain, Monica percaya diri pasca mendapatkan bantuan dari Linda untuk tinggal satu atap bersama Fatan di dalam rumah. Dan itu adalah kesempatan terakhir buat Monica dari Fatan yang nampak setuju dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati, yaitu perjanjian jika Monica tidak bisa mendapatkan hati Fatan, maka dirinya akan pergi dari rumah Linda sekaligus akan pergi selamanya dari kehidupan Fatan dalam asmara. Nah, dari sini Fatan belum menyadari kalau Monica dan Linda sudah bekerja sama atau sudah menyiapkan jebakan untuk mengikat dirinya supaya tidak bisa berpaling, sekaligus akan menuntut bertanggung jawab. Sebab saat nanti Monica tinggal satu atap, maka dirinya akan menghalalkan cara ketika gagal dengan cara baik-baik mendekati Fatan. Ada kemungkinan Monica akan menjebak Fatan dengan tuduhan merenggut kehormatannya. Biarpun begitu, tidak semudah itu Monica bisa memiliki Fatan untuk bertanggung jawab menikahinya. Karena pada kenyataannya, kejahatan dan kelicikan yang dilakukan hanya sandiwara yang akan terungkap pada akhirnya. Jadi peran Monica bukan jodoh Fatan ya, namun dipaksakan yang endingnya akan membuat penderitaan buat dirinya sendiri. Hingga dampaknya stres dan depresi, hingga kemungkinan terburuknya adalah gila sebagai peran antagonis. Untuk sementara Monica masih bisa senang pasca diizinkan tinggal di rumah Linda. Namun sikap Fatan yang masih peduli dengan Kansa akan menyiksa batin dan hatinya sendiri. Itu artinya tidak hanya Monica yang akan menderita, bahkan Imran juga ikut menderita ketika Kansa sudah kembali dan bersatu dengan Fatan sebagai jodoh yang tertunda. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.